Halo, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Sarliana Prislia Flora Kudopo. Saya salah satu mahasiswi semester 4 Stipa Santos Surteng. Pada video kali ini, kita akan membahas materi berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi dan pandangan Gereja Katolik tentang korupsi. Sebelum kita masuk ke dalam tema pokok kita harus mengetahui terlebih dulu apa itu korupsi. Kata korupsi sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Sebenarnya, apa sih korupsi itu? Kotor, rakus, memiskinkan, merampok, ya semua itu termasuk dalam korupsi. Jadi, secara singkat, korupsi itu merupakan suatu bentuk perbuatan ketidakjujuran dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk memperoleh keuntungan yang dapat merugikan banyak pihak. Setelah itu, kita harus mengetahui apa itu nilai. Jadi, nilai itu merupakan sebuah konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Poin yang pertama yaitu nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ada 9, yaitu nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, nilai tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Namun, pada materi kita hari ini, kita akan fokus pada nilai kejujuran. Nilai kejujuran adalah sikap dan perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak dibuat-buat, dan tidak menyembunyikan kejujuran. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai-nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Jujur merupakan sikap yang harus dimiliki oleh semua orang dalam beraktivitas. Salah satunya adalah jujur saat bekerja. Orang yang jujur sangat disenangi oleh siapapun. Sikap jujur akan melahirkan kepercayaan antara satu orang dengan yang lainnya. Perilaku jujur juga menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan antar sesama. Karakter jujur sangat penting dalam setiap pribadi karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Poin yang kedua, bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang korupsi? Gereja memang tidak bisa menafsirkan kata korupsi dengan begitu jelas, karena kata korupsi tidak terdapat dalam hukum gereja. Namun, gereja mencoba menjelaskan melalui etika publik, yang mana sudah ada dalam agama. Dalam ajaran moral Katolik, jelas menentang tindakan korupsi. Itu diperlihatkan karena korupsi menyalahi bagian dari 10 perintah Allah yang dalam Keluaran bab 20 ayat 1-17. Pada perintah Allah yang ke-7 yaitu jangan mencuri, dan yang ke-10 jangan mengingini milik samamu secara tidak adil. Karena korupsi merupakan tindakan mencuri dari hak orang lain yang sangat merugikan bagi orang yang patut mendapatkan haknya tersebut. Yesus pun pernah digoda oleh iblis dengan berbagai cara hingga menawarkan seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya. Terdapat dalam Matius bab 4 ayat 1-11. Tetapi Yesus tidak tergoda sedikit pun, karena nuraninya telah kokoh kepada Allah. Ini yang harus patut kita contoh, bagaimana hati nurani dan iman kita dibentuk dan tidak tergoyahkan karena iming-iming harta dan tahta yang bersifat sementara saja. Gereja harus punya daya ubah, dan ini bisa dimulai dari sisi pribadi individu. Salah satunya adalah menanamkan sikap kejujuran. Dalam ajaran Gereja Katolik, kejujuran merupakan salah satu nilai dalam moralitas yang sejati yang berasal dari hati yang bersih, lalu diterjemahkan ke dalam tutur kata dan perbuatan.
Kejujuran tidak datang dari luar, melainkan datang dari dalam diri manusia ketika seseorang mengakui kebenaran Allah. Dalam Alkitab, kata Yunani asli yang kadang diterjemahkan menjadi kejujuran berarti sesuatu yang pada dasarnya bagus, atau bisa juga berarti sesuatu yang baik secara moral. Orang Kristen memandang serius kata Rasul Paulus, "Kami ingin bertingkah laku jujur dalam segala perkara." Apa saja yang mencakup? Yaitu konflik batin. Kebanyakan orang bercermin sebelum keluar rumah. Kenapa? Karena mereka ingin terlihat rapi. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada gaya rambut yang keren atau pakaian yang bagus. Sebenarnya, sifat-sifat kita bisa memperindah atau memperburuk penampilan luar kita. Alkitab menulis bahwa kita lebih suka melakukan yang buruk. Dalam Kejadian bab 8 ayat 21 berkata, "Kecenderungan hati manusia itu jahat sejak masa mudanya." Maka, agar bisa jujur, kita perlu melawan keinginan kita yang berdosa. Misalnya, saat mulai timbul keinginan untuk tidak jujur dan itu menjadi semakin kuat, kita tidak harus mengikutinya. Kita punya pilihan. Jika kita memilih untuk menolak pikiran yang buruk, kita bisa tetap jujur meskipun ada banyak ketidakjujuran di sekitar kita. Lalu poin yang ketiga, bagaimana upaya pastoral dalam mengambil bagian untuk memberantas korupsi. Gereja Katolik meyakini bahwa korupsi adalah kejahatan yang merusak martabat manusia serta sulit diberantas karena sudah sedemikian meningkatnya. Namun, gereja jelas tidak memiliki peran seperti KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia yang dapat menghukum dan menetapkan hukuman. Tetapi di jalur lain, gereja membuktikan sikapnya dalam menentang korupsi dengan melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dengan mengirimkan surat kepada Presiden, terutama pada saat kemerdekaan Indonesia ke-65 yang menyinggung tentang korupsi. KWI menegaskan, korupsi telah merusak semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Akar-akarnya seakan-akan sudah merusak ke segala lapisan masyarakat, bagaikan sel-sel kanker yang merusak dan membunuh seluruh jaringan tubuh manusia. Maka, Gereja Katolik Indonesia sebagai bagian dari bangsa ini melibatkan diri dalam kecemasan dan harapan bangsa, yakni masalah korupsi. Poin yang terakhir, bagaimana cara kita menghindari tindakan korupsi? Tindakan korupsi merupakan tindakan yang dilatar belakangi oleh perilaku keserakahan, berawal dari nafsu keserakahan, maka orang mudah terjun ke dalam tindakan korupsi. Tindakan yang tepat untuk menghindari perilaku korupsi yaitu senantiasa menerapkan nilai anti korupsi yang harus dijalankan oleh para pengikutnya, sehingga dengan berlandaskan sikap jujur, kita dapat bertanggung jawab atas tugas-tugas kita secara tulus hati, serta senantiasa menomorsatukan kebenaran. Dengan berbekal kejujuran ini, kita pasti akan terlepas dari tindakan korupsi. Demikianlah video yang dapat saya paparkan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.